Ya, gear shift indikator untuk mobil manual ya, untuk model H pattern. Sebelumnya sudah saya bahas di kesempatan sebelumnya. Saya sudah membuat beberapa video simulasi yang menjelaskan tentang hal ini. Akan tetapi dirasa ada yang perlu kembali saya perbaiki, maka video ini saya buat. Arduino Gear Shift Indicator. Anda bisa lihat ini preview dari beberapa yang sudah membuat. Nah, dengan tingkat kesulitan yang bermacam-macam. Ini adalah pace pada ketika nyobanya seperti ini. Makanya kenapa saya belum membuatnya dalam bentuk pekerjaan fisik nyata, tetapi pada simulasi di mana saya harus menyelesaikan persoalan pada kodenya. Semua banyakkan video-video di sini menjelaskan tentang cara pembuatan, akan tetapi ketika berbicara tentang kode di mana kodenya, maka hal itu sulit untuk saya dapatkan. Untuk itu maka saya harus membuat sendiri, atau paling enggak kita bisa cari yang sudah membuat, kemudian kita melakukan modifikasi di mana beberapa detail perlu ditambahkan karena di sana tidak seperti yang kita mau. Nah, detail seperti ini adalah detail fisik pemasangannya ya. Karena untuk gear shift indikator di sini setiap mobil tentunya berbeda. Itu yang membuatnya susah. Kita di sini tidak berbicara tentang gear shift indikator pada mobil matic, dimana kalau matic biasanya adalah sekuensial. Tetapi di sini kita mempergunakan untuk H pattern, dimana H pattern itu adalah tergantung dari move-nya dari si ini ya, tuas persnel. Maka diperlukan adalah dengan berbagai cara. Tentunya pekerjaan fisik di situ harus mengakses tuas persneleng ya. Di bawahnya itu maka kita bisa meletakkan sensor-sensornya di situ. Di kesempatan sebelumnya saya menyarankan Anda untuk melihat videonya daripada Tulus Erickson di sini. Tetapi karena mungkin saja dia membuat ini dibuat komersil, maka dia tidak menyertakan kodenya untuk bisa diakses untuk publik, sehingga bagi saya ini adalah tidak berguna. Untuk ini maka saya harus membuatnya menjadi sesimpel mungkin. Namun untuk detail pemasangan dan detail untuk pemasangan sensornya, maka saya sarankan Anda melihat video ini ya. Karena di sini dijelaskan tentang seperti apa skema dasarnya, kemudian komponen utamanya, dan cara pasangnya semua dijelaskan di sini, sehingga ini sangat berguna karena ini kan sudah tipikal. Dia menggunakan mobil Xenia ya, tentunya Avanza Xenia sama. Saya pikir ini tidak akan berbeda jauh seperti yang akan saya pergunakan pada mobil saya, di mana di sini adalah Daihatsu Ayla atau Toyota Agya untuk ininya. Untuk nanti posisi pemasangan sensornya di bawah tuas persneleng seperti ini. Nah, ya di sini menurut saya ini adalah hanya bisa dipahami oleh kita sebagai installer. Tingkat kerumitannya kan semuanya ada di sini. Sekarang kita akan berbicara tentang kerumitan yang paling dasar pada kodenya. Ya, orang bisa membuat segala macam tetapi tidak ada kodenya, itu sama saja bohong. Maka di sini kita perlu melihat dari kodenya. Simulasi Proteus ini sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya hanya sedikit saja melakukan perubahan, kemudian kita tinggal melakukan modifikasi apa yang kita perlukan. Improvement yang saya buat adalah di sini nih ya.
untuk peletakan daripada angka indikasi untuk netral 1, 2, 3, 4, 5 dan reverse. Dimana kemudian kalau pada sebelumnya untuk netral saya pergunakan ini, maka sekarang saya ini tidak dipakai. Jadi ini sebenarnya tidak dipakai untuk yang 0 bintang-bintang-bintang ini tidak saya pakai, tetapi kita hanya memanfaatkan ada berapa ya, 5 tambah 2 berarti 7 input untuk hall sensor efek yang kita pakai. Informasi sebelumnya saya sudah bilang berkali-kali, kalau untuk detail fisik silakan Anda lihat saja dari videonya Tulus Erickson di sini. Akan tetapi kalau untuk detail kode maka Anda harus merefer pada apa yang saya buat. Oke, balik lagi ke kode. Sebelumnya kita akan lihat seperti apa jalannya ketika simulasi ini dijalankan. Kita jalankan Proteus 7-nya. Kemudian kalau misalkan mobil hidup, kemudian netral dihidupkan, maka akan seperti ini ya. Nah, netral dihidupkan di sini adalah ini langsung netral karena harusnya ketika posisi tuas berada di tengah-tengah ya. Untuk tuas personel, maka untuk sensor yang ini akan berdekatan dengan magnet yang kita gunakan, yaitu magnet neodymium sebagai trigger ya. Nah, ini untuk netral, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan ini untuk mundur R. Kemudian Anda mungkin bertanya-tanya, kok hanya seperti itu saja hasil jadinya gitu kan. Kita ngomongin tentang adalah sebuah desain yang paling sederhana bro. Kita bukan berbicara tentang kosmetik, tetapi tentang kemungkinan yang paling bisa Anda buat dengan harga yang paling murah. Di sini tentunya kita adalah budget concern, bukan masalah tampilan bagusnya, tetapi adalah di sini budget concern. Makanya kita hanya mempergunakan di sini satu buah LED. Di sini desain saya ini adalah common cathode. Ya, seperti ini ya. Jadinya. Oke. Ini kalau sudah di running dalam bentuk seperti ini. Nah, ini tentunya kan mudah saja kalau Anda seorang DIYer di dalam hal ini sebagai hobis Arduino, ini sangat mudah untuk implementasi nyatanya. Ini saya hentikan, kemudian kita akan berbicara tentang kode. Untuk kode ini saya sudah infokan sebelumnya, di sini juga saya tulis. Saya dapatkan dari blognya Nicu Florica ini bisa didapat di GitHub langsungnya. Kemudian juga saya juga upload untuk yang updatean ini ke GitHub saya. Jadi Anda bisa dapatkan di sana untuk detailnya. Terus apa yang saya lakukan terhadap perubahannya? Nah, ini yang akan saya jelaskan. Ini ada 87 line kode. Kemudian di sini sebelumnya sudah saya lakukan perubahan itu pada ini ya, untuk pinning daripada ini sudah saya rubah semua. Pinning daripada output yang ke 7 segmen dan juga input dari Hall effect sensor A3144 yang kita pakai. Kemudian poin penting di mana modifnya di sini saya kasihin keterangan sehingga saya mudah melacaknya. Apa yang saya lakukan? Sebenarnya sangat sederhana saja, yaitu dengan merubah 0101 angka biner digital di sini agar menunjukkan seperti apa yang saya mau. Dimana sebelumnya ini aslinya, maka biasanya kalau aslinya saya masukkan keterangan ini agar nanti kalau saya lupa maka saya bisa kembalikan ke posisi ini. Kalau di belakang ini sebagai keterangan maka dia tidak akan dikompil oleh program. Kemudian
tinggal ya kita rubah saja 0101-nya agar menunjukkan kalau nggak salah ini untuk N, kemudian satunya lagi untuk R. Nah, tinggal dirubah di situ saja. Kalau nggak salah saya lupa. Ini di sini kemarin netral. Oh ini untuk ini yang netral, ini untuk reverse. Ini udah jelas tulisannya di sini. Ternyata saya juga lupa juga. Kemudian setelah ini maka kita lakukan compile. Tetapi tidak diupload ya. Kenapa seperti itu? Ya karena kita di sini adalah melakukan simulasi agar kita tidak capek bongkar pasang ke Arduino-nya. Sehingga hal ini bisa kita lakukan dengan cara simulasi seperti ini. Setelah down compiling, nah sketch ini hanya 5% dari program storage dengan maksimumnya itu 32 di 256 bytes. Nah, kemudian jatuhnya hack hasil daripada compiling ini, kembali saya ingatkan, akan selalu jatuhnya di sini ya. Local C users, akun Anda, app data, lokal, temp, kemudian di temp ini dia akan create. Nah, akan create sebuah folder temporary yang akan nanti itu digunakan untuk nampung apa yang ada di sini ya. Nah, ini dia file yang kita perlukan, yaitu file hacknya. Kemudian file hack ini ya, file hack ini kita copy, kita pindahkan ke desktop. Nah, setelah dipindahkan ke desktop, maka tinggal kita kembali lagi ke Proteus ininya, karena kita akan mengeksekusinya. Setelah itu kita, ini sudah dihentikan, klik kanan kemudian ke edit properties. Nah ya jelas ya di sini. Kemudian tinggal kita masukkan ini yang sebelumnya, kemudian ini yang paling baru tadi, tidak ada yang beda. Hacknya mana tadi? Nah ini, kemudian tinggal open. Ini otomatis sudah terupdate ke, anggaplah kita sudah memprogram daripada Arduino yang kita pakai ini. Kemudian kita coba. Nah, kalau seperti ini kita tinggal pencet saja, berarti berhasil. Kalau bisa running demikian. Ya, ini tidak dipakai. Sebelumnya di video sebelumnya sudah saya jelaskan ini tidak dipakai, sehingga diparkir saja atau leave it, not use it. Kemudian di sini apalagi detail yang perlu saya bahas. Untuk addressing ini tentunya mengacu pada posisi di mana untuk common cathode ini agar nyala ke pin dari Arduino-nya untuk kontrol display. Kemudian untuk input, di sini outputnya adalah display ini, LED 7 segment ini ya. Sedangkan input itu berupa sensor magnet Hall effect sensor yang cocok untuk aplikasi ini. Mungkin Anda bertanya, bagaimana kalau misalkan digunakan sensor lain berupa saklar lidi? Saklar lidi itu adalah hal yang paling bisa Anda buat ya. Dan saya di sini juga akan kasih trik ya. Dimana kalau Anda mempergunakan sensor lidi tanpa desain ini pun sebenarnya di pasaran itu ada, yaitu gear indikator untuk motor, dimana dia sudah ada seperti ini. Nah, ini yang paling murah 30 ribuan di Tokped ya. Ini sangat mudah nih diaplikasikan dengan cara tanpa mempergunakan Arduino. Akan tetapi di sini adalah kesulitannya adalah menentukan sensor apa yang akan kita gunakan untuk aplikasi pada mobil. Nah, itu susahnya di situ. Karena di sini input ini adalah bersifat normally open ya. Dalam hal ini kalau dikasih setrum dia nyala, kalau nggak dikasih setrum dia mati. Di situ bedanya dengan Hall effect sensor, di mana Hall effect sensor tadi itu sensitif, tetapi kita perlu
pembalikan kode yang harus dilakukan di microcontroller, tidak bisa dengan menggunakan switch biasa. Nah, kenapa harus memakai sensor magnet itu? Di situ alasannya, sehingga ini yang menjadi sulit. Tetapi jika Anda tidak ingin berpusing-pusing dengan cara menggunakan Arduino, maka solusi ini yang paling murah ya, Rp30.000. Tapi Anda harus mengakali dengan memasang sensor LIDI-nya. Nah, itu tentunya menjadi lain ceritanya, karena itu berarti kita berbicara tentang membuat sesuatu yang berbeda. Kemudian satu lagi ini apa? Ini yang oke ini ya. Harganya 188.000, dimana di sini dia hingga 6 GB dan ada satu netralnya ini. Keren ini. Akan tetapi dengan harga Rp188.000 ini yang nggak masuk akal. Karena desain saya hanya perlu beli Arduino dan sensor-sensor yang lain dengan seharga kurang di bawah Rp100.000. Nah, tentunya kalau kita berbicara membuat sesuatu, kita harus concern, budget concern di sini. Ini yang selalu saya kedepankan tentang desain ini. Solusi yang paling murah, the cheapest way. Oke, terima kasih. Demikian mengenai tentang update yang saya lakukan terhadap desain Arduino Gearshift indikator untuk mobil transmisi manual 5 percepatan dengan netral dan reverse yang sudah saya buat berdasarkan dari desainnya Nicu Florija, tetapi sudah saya rubah, di mana desainnya saya buat dan saya jelaskan ke umum agar Anda sekalian mengerti, sehingga bisa Anda contek sendiri, bisa dibuat sendiri di rumah. Oh ya, untuk hack code ini juga saya upload juga di GitHub saya ya.